Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sparta. Kami dari kelompok 5, dari kelompok 6 ingin mempresentasikan expense chapter 10 yang terdiri dari Nadia Syahda Farinka, saya sendiri Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020-12041 dan Rizky Windiana Kirani. Next. Topik yang kita mau bahas ini ada 4. Yang pertama itu ada expense define, yang kedua ada expense recognition, yang ketiga expense measurement, dan yang keempat challenge for accounting standard setters. Next. Expense define. Definisi beban. Biaya timbul dari kegiatan yang biasa meliputi biaya penjualan, upah, dan penyusutan. Mereka biasanya dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aktiva tetap. Dalam framework ayat 70, beban didefinisikan sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau depletions incurrence aset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan likuiditas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban mencakup kerugian serta biaya yang timbul dalam rangka kegiatan normal entitas. Namun, framework menyatakan bahwa kerugian mewakili penurunan manfaat ekonomi dan karena itu tidak dianggap sebagai elemen terpisah. Perusahaan telah berusaha untuk membedakan antara beban dan kerugian yang terjadi dalam dan di luar aktivitas normal dengan mengelompokkan item sebagai normal atau luar biasa dalam laporan laba rugi. Next. Pandangan dalam IASB atau kerangka ASB berdasarkan dari yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB, pembuat standar AS. Konsep pernyataan nomor 6 ayat 68/9 membedakan antara biaya dan kerugian. Yang terakhir ini adalah penurunan aktiva bersih dari transaksi prefer atau insiden dan dari kegiatan yang mungkin lebih besar di luar kendali perusahaan. Gunakan diskusi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Laptopnya. Gunakan diskusi tentang aset, kewajiban dan ekuitas, dan pendapatan bab 7, 8, dan 9. Memberikan beberapa dasar bagi kita untuk memahami sifat beban. Sekarang kita tahu bahwa beban berkaitan dengan penurunan nilai perusahaan. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasa termasuk misalnya biaya penjualan, upah, dan penyusutan. Asnal atau mengambil bentuk arus keluar atau penipisan aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan properti, pabrik dan peralatan. Framework paragraf 78. Dalam framework paragraf 70, beban didefinisikan sebagai berikut. Pengeluaran berkurang di bidang ekonomi manfaat selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Next. Beban mencakup kerugian serta beban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan biasa entitas. Kerugian mungkin atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas. Namun, framework menyatakan bahwa kerugian merupakan penurunan manfaat ekonomi dan oleh karena itu tidak berbeda sifatnya dengan pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap sebagai elemen yang terpisah, paragraf 79. Perusahaan telah berusaha untuk membedakan antara beban dan kerugian yang terjadi di dalam dan di luar aktivitas biasa dengan mengkategorikan item sebagai tidak normal atau luar biasa dalam laporan laba rugi. Praktik ini tidak diizinkan berdasarkan IAS atau IAS 1 garis miring ASB 101, pernyataan finansial
Pernyataan paragraf 85 menyatakan bahwa suatu entitas tidak boleh menyajikan item, pendapatan, atau beban sebagai item yang luar biasa. Pandangan yang diwakili oleh framework IASB atau ASB berbeda dari yang diumumkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Board (FASB). Pembuatan standar AS, pernyataan konsep nomor 6, paragraf 68-9, membedakan antara biaya dan kerugian. Yang terakhir adalah penurunan aset bersih dari transaksi peripheral atau insidental dan dari peristiwa lain yang mungkin sebagian besar berada di luar kendali perusahaan. Perbedaan antara kerangka kerja FASB dan IASB akan menjadi bahan diskusi karena Dewan berusaha untuk menyatukan kerangka kerja dan standar mereka. Revisi dan perluasan substansial untuk kerangka IASB sedang berlangsung. Next. Perubahan aset dan liabilitas. Sebagaimana dijelaskan dalam bab 7 dan 8, pendapatan dan beban secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Secara alami, pendapatan dan beban terjadi karena peristiwa, yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aktiva dan kewajiban penurunan mungkin sulit untuk mengamati. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas. Sehingga definisi kerangka kerja mengacu pada arus keluar atau depletions aset atau occurrences kewajiban. Kebohongan definisi Ramaforth tidak mengacu pada hubungan antara beban dengan pendapatan. Meskipun BOTI didefinisikan dalam hal manfaat ekonomi masa depan. Meskipun pendapatan dan beban terjadi saat perusahaan melakukan aktivitas yang akan menghasilkan laba. Lebih baik mengkorelasikan pendapatan dengan kejadian produksi dan penjualan yang sebenarnya dan mengkorelasikan biaya dengan penggunaan barang atau jasa untuk mendukung kejadian tersebut daripada dengan peristiwa itu sendiri. Definisi dalam framework semuanya berkisar pada manfaat ekonomi masa depan sehingga memastikan konsistensinya dengan menggunakan definisi aset sebagai titik acuan. Studi kasus 10, saya mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan emisi karbon dan mempertimbangkan apakah harus masuk atau harus keluar manfaat ekonomi diharapkan dalam skema perdagangan. Next. Framework menyatakan bahwa terjadinya suatu expense akan berdampak terhadap penurunan nilai dari suatu aset maupun peningkatan nilai dari suatu liabilitas. Namun, pendefinisian expense tersebut terlalu bersifat umum. Pada dasarnya, akan lebih cocok untuk mengkorelasikan expense suatu perusahaan dengan aktivitas penggunaan research dalam rangka mendukung kegiatan yang membentuk profit. Next. Selanjutnya ada beban dan biaya. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa penggunaan dari aset memerlukan biaya entitas. Hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya merupakan perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus membuat perusahaan untuk memperoleh layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban. Ilaihi Anmeworley menyiratkan bahwa penggunaan aset memerlukan biaya bagi entitas. Ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya memiliki perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan dalam memperoleh jasa. Jika tidak ada biaya bagi perusahaan, maka tidak ada beban. Misalnya, jika seorang karyawan memberikan jasa tanpa dibayar, mungkin untuk mendapatkan pengalaman, tentu perusahaan tidak boleh mencatat beban upah. Mesin disumbangkan ke perusahaan dan meskipun aset akan dinyatakan pada nilai wajar, mati.
Mohon maaf, Pak Sparta, tadi ada sedikit gangguan karena sedang hujan di luar. Sinyalnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Misalnya, jika seorang karyawan memberikan jasa tanpa dibayar, mungkin untuk mendapatkan pengalaman, tentu perusahaan tidak boleh mencatat beban upah. Mesin disumbangkan ke perusahaan dan meskipun aset akan dinyatakan pada nilai wajar, secara teoritis tidak benar. Di bawah akuntansi biaya historis bagi perusahaan untuk mencatat definisi, kadang-kadang beban disebut sebagai biaya kadaluarsa. Contohnya, Komite Khusus American Accounting Association atau AAA pada tahun 1957 menyajikan definisi berikut. Beban adalah biaya yang kadaluarsa secara langsung atau tidak langsung pada periode fiskal tertentu dari arus barang atau jasa ke pasar dan operasi terkait. Next. Prinsip yang harus diingat dalam mendefinisikan expense adalah no cost, no expense, yakni ketika kita sebagai entitas tidak mengeluarkan biaya dalam memperoleh suatu manfaat, maka kita tidak perlu mengakui adanya expense dari manfaat yang kita peroleh tersebut. Terkadang, expense didefinisikan juga sebagai expired cost. Next. Lalu selanjutnya yang kedua, ada expense recognition. Kita akan membahas tentang expense recognition. Next. Pengakuan beban. Framework menetapkan dua kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83. Sebuah item yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir atau dari entitas. Dan item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Ayat 85. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian kerangka ayat 37. Prudence adalah masuknya tingkat hati-hati dalam pembuatan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian. Sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dicatat kurang. Kriteria kedua masyarakat mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan keandalan. Ini memberi kasus di mana perkiraan diharuskan, misalnya beban penyusutan, penyisian piutang ragu-ragu. Tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan. Kerangka ayat 31 menunjukkan informasi yang handal adalah ketika bebas dari kesalahan material dan bias dan dapat diandalkan oleh penggunaan untuk mewakili faithfully bahwa yang baik dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Next. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi dalam expense recognition, yaitu yang pertama, adanya probabilitas bahwa akan ada future economic benefits yang terlibat dalam item tersebut akan mengalir dari atau kepada entitas bisnis kita. Expense dikatakan probable karena pada umumnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan yang kedua, item tersebut harus memiliki cost atau value yang dapat diukur secara reliable. Pengukuran yang reliable maksudnya adalah ketika pengukuran membutuhkan estimasi. Maka harus ada bukti yang cukup untuk mendukung validitas dari estimasi tersebut.
Untuk saya, beban yang harus diakui dalam laporan keuangan, maka harus memenuhi kedua kriteria pengakuan tersebut. Pertama, harus kemungkinan bahwa harus keluar manfaat ekonomi masa depan telah terjadi. Iran framework menyatakan bahwa konsep probabilitas sesuai dengan ketidakpastian yang menjadi ciri lingkungan di mana entitas beroperasi. Penilaian dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan harus dibuat berdasarkan bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Next. Jika kriteria probabilitas ditafsirkan lebih atau kurang dari SO%, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian framework para 37. Kehati-hatian adalah pencantuman tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam mengubah perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban atau pengeluaran tidak dikecilkan. Perhatikan bahwa karakteristik kualitatif lainnya, netralitas mengharuskan informasi dalam laporan keuangan bebas dari bias paragraf 36. Dengan demikian, penyusunan idealnya harus berhati-hati dalam penilaian dan estimasi mereka, tetapi tidak membuat bias dalam informasi yang dilaporkan. Misalnya, pernyataan pengeluaran yang berlebihan yang mencerminkan kehati-hatian yang berlebihan dan kurangnya netralitas tidak akan dapat diterima karena informasinya tidak dapat diandalkan. Dia kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan keandalan. Ini menyediakan kasus di mana perkiraan diperlukan E8 biaya penyusutan provisi untuk entitas yang meragukan. Tetapi bukti yang tepat untuk mendukung validitas perkiraan akan diperlukan. Kerangka paragraf 31 menunjukkan bahwa informasi dapat diandalkan ketika bebas dari kesalahan dan bias material dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk menyajikan dengan jujur apa yang dimaksudkan untuk disajikan atau dapat secara wajar diharapkan untuk mewakili. Next. Framework menunjukkan bahwa beban harus diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan terkait untuk penurunan aset atau peningkatan liabilities telah timbul dan dapat diukur dengan andal para 94. Ini berarti pada dasarnya pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan peningkatan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, perubahan nilai aset menimbulkan beban penyusutan, amortisasi atau penurunan nilai. Perubahan nilai kewajiban imbalan kerja menimbulkan keuntungan atau kerugian yang harus dimasukkan dalam pendapatan. Dari sudut pandang pembuat standar, beban atau kerugian muncul setelah perubahan nilai aset atau kewajiban. Dalam praktiknya, menentukan kapan harus mengakui beban atau kerugian dapat menjadi bahan perdebatan. Studi kasus 10.2 menyajikan materi tentang pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban terkait dengan program frequent flyer sebuah maskapai penerbangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang expand measurement. Saya adalah Rizky Widiana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043. Dalam mengukur beban
dalam periode berjalan serangkaian keputusan mengenai bagaimana beban harus dialokasikan sepanjang periode. Dalam mengukur beban, Firly boleh hotspot gak? Mohon maaf, Bapak, jaringannya Rizky Indiana Kirani sedang ada gangguan sebentar. Maaf ya Pak, terputus. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Kir. Baik, saya lanjutkan lagi. Dalam mengukur beban dalam periode berjalan, serangkaian keputusan mengenai bagaimana beban harus dialokasikan sepanjang periode di masa mendatang sebagai hasil dari pendapatan harus dibuat. Ada beberapa standar akuntansi yang menyediakan petunjuk pada persoalan tersebut, namun menawarkan beberapa metode dari beban dan proporsional pendapatan. Sebagai contohnya yaitu IAS 16 atau ISB 116 tentang aset, dan tetap memungkinkan untuk nilai aset tetap menjadi dalam beberapa cara setelah pengakuan, misalnya model biaya atau model penilaian, dan beberapa pilihan penyusutan alternatif, misalnya garis lurus, nilai berkurang, dan unit metode produksi.
Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi akrual dan biaya yang sesuai terhadap pendapatan pada periode yang mereka berhubungan. Lalu di sini ada alokasi beban. Salah satu pendekatan untuk mengukur biaya adalah dengan mengalokasikan ke periode yang terkait. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi akrual. IASB atau kerangka ISB mengakui konsep yang cocok dalam paragraf 95 yang menyatakan beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan perolehan pos pendapatan tertentu. Proses pencocokan ini melibatkan pengakuan simultan atau penggabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Lalu matching secara benar merupakan tugas yang susah dan terkait dengan keputusan yang besar di bagian akuntan. Akuntan tersebut harus mengidentifikasikan aset yang mana yang terpakai dan jumlah yang seharusnya dihapus terhadap pendapatan untuk suatu periode. Konsep matching ini adalah kepentingan yang kritis di dalam akuntansi historical cost. Hal tersebut menyediakan petunjuk para akuntan dalam memutuskan biaya yang mana seharusnya dibebankan dan dimatchkan terhadap revenue untuk periode tersebut dan biaya yang mana dianggap masih berlaku. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terlibat dengan menentukan dan mengukur biaya yang akan dibebankan dan di carried forward, terdapatnya 3 metode dasar dari matching yang secara umum, yaitu yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Lalu yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Lalu yang terakhir, pengakuan langsung. Yang pertama akan menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat. Cara ideal yang sesuai biaya dengan pendapatan adalah dengan mengaitkan sebab dengan akibat. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, dan gaji dan upah. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa upaya personil penjualan membantu untuk menghasilkan pendapatan penjualan untuk periode berjalan. Oleh karena itu, usaha mereka diwakili oleh komisi yang dibayar atau terhutang kepada mereka harus dikaitkan dengan pendapatan saat ini. Demikian pula, pendapatan dari penjualan produk biasanya berhubungan dengan biaya dari produk yang dijual dan layanan yang diberikan oleh karyawan diasumsikan telah membantu untuk menciptakan pendapatan saat ini. Lalu, menghubungkan sebab dan akibat sulit diterapkan dalam prakteknya. Salah satu alasannya adalah dalam praktek konsep cost attacks atau keterlekatan biaya merupakan basis dari peraturan sebab akibat. Diakui dalam situasi tipikal, basis dari keterlekatan biaya tidak dapat ditemukan. Sebagai dampaknya, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, namun memasangkan biaya pada interval waktu tertentu. Asumsinya, biaya yang digunakan dalam periode waktu tertentu sebagai beban pasti membantu untuk menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Kritik lainnya juga menunjukkan bahwa konsep sebab akibat mengimplikasikan bahwa jumlah pendapatan tertentu dapat dikaitkan pada suatu jumlah beban.
Lalu yang kedua itu alokasi sistematis dan rasional. Hubungan sebab akibat tidak dapat digunakan untuk semua biaya. Ketika tidak dapat dilakukan, alternatifnya adalah dengan menggunakan alokasi sistematis dan rasional. Tujuannya adalah untuk mengakui beban dalam periode akuntansi, di mana manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan barang-barang yang dikonsumsi atau berakhir. Prinsip alokasi biaya aset untuk masa kini dan masa depan terkenal di akuntansi. Proses pencocokan dimulai dengan mengaitkan beban ke segmen waktu. Bila ini dicapai, jumlah beban diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan untuk periode tersebut. Salah satu kelemahan dari alokasi biaya adalah bahwa hal itu bergantungan pada estimasi dan asumsi yang mungkin sewenang-wenang. Contohnya itu alokasi sewenang-wenang dari biaya berdasarkan waktu merupakan amortisasi goodwill. Sebelum adopsi standar ISB di 2005, banyak entitas yang mengamortisasikan goodwill selama 20 tahun atau kurang. Kebanyakan berdasarkan metode garis lurus. Banyak yang berargumen bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu diamortisasikan. Sejak 1 Januari 2005, IFRS tidak mewajibkan goodwill diamortisasi. IFRS 3 atau ISB 3, Business Combination, paragraf 5, menyatakan bahwa setelah diakuisisi, goodwill yang diperoleh melalui kombinasi bisnis diukur sesuai biaya perolehan dikurangi kerugian impairment. Sehingga proses estimasi untuk menentukan amortisasi goodwill tidak terlalu diperlukan. Lalu di era di mana alokasi yang saat ini digunakan dikaitkan dengan pembayaran berbasis saham. IFRS 2 atau ISB 2 berbasis setoran saham mewajibkan perusahaan mencatat beban sehubungan dengan penghasilan yang diberikan kepada karyawan, baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau instrumen ekuitas entitas. Ini ada 3 bentuk pembayaran berbasis saham. Yang pertama, pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas. Untuk entitas ini harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait secara langsung pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima jasa tersebut dan kenaikan terkait secara tidak langsung dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Lalu yang kedua, pembayaran berbasis saham yang diselesaikan secara tunai. Ini entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sampai dengan liabilitas tersebut diselesaikan, entitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyesuaian, di mana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut. Yang ketiga itu transaksi lain.
Lalu dari barang dan jasa yang diterima dalam pembayaran berbasis transaksi harus diakui pada saat diterima. Peningkatan komponen ekuitas dicatat untuk rencana equity cycle dan peningkatan kewajiban yang diakui untuk cash cycle. Lalu yang terakhir itu pengakuan langsung. Prinsip terakhir untuk pengakuan dan pengukuran biaya dapat dilihat sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas kemungkinan lain apabila tidak tercakup oleh dua prinsip pertama, yaitu pengakuan langsung. Sebagai contoh, penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Pengaruh iklan dapat memiliki manfaat jangka panjang, namun mereka sering sulit untuk ditentukan. Sebagai contoh, pelanggan dapat memberi produk karena mereka dipengaruhi oleh iklan mereka melihat 2 tahun sebelumnya. Karena manfaat tidak dapat ditentukan secara kredibel, biaya iklan biasanya diakui langsung sebagai beban sesuai IAS 138 atau ASB Aset Berwujud. Standard Setters 9 ISB dalam kasus ini memiliki pandangan bahwa pengeluaran penelitian tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk sebuah aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan yang tidak mungkin atau tidak dapat diukur dengan andal. Lalu ada kritik alokasi. Konsep dari pencocokan ini menjadi salah satu kunci penting dalam framework. Ini menurut Patton dan Littleton, di mana mereka menghubungkan beban dengan pendapat dan usaha dengan pencapaiannya. Mereka memandang proses bisnis layaknya aliran biaya yang berujung pada laporan laba rugi saat biaya expired. Penentuan seberapa besar biaya yang expired menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh akuntan. Sporse berpendapat bahwa ini mengakibatkan neraca menjadi kalah penting dibandingkan laporan laba rugi. Pendekatan ini mengakibatkan menurunnya kegunaan neraca dalam mengambil keputusan. Kritik lain dari Thomas bahwa laporan akuntan adalah sampah karena informasi keuangan yang disajikan hanya berdasarkan alokasi semata. Thomas berpendapat bahwa alokasi saat ini secara teoritis tidak tepat. Alokasi yang tepat harus memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, adivitas. Adivitas ini apabila alokasi diambil dari total nilai, maka jumlah dari pengalokasikan tersebut harus sama dengan total nilai sebelum alokasi, tidak kurang dan tidak lebih. Misalnya itu alokasi beban penyusutan kendaraan tiap tahun, maka jumlah alokasi untuk setiap tahun tersebut harus sama dengan nilai kendaraan sebelum alokasi. Yang kedua, tidak ambigu. Pengalokasian harus dilakukan dengan cara yang jelas sesuai dengan metode yang dipilih. Dan terakhir itu pertahanan. Akuntan yang telah memilih suatu metode akuntansi harus dapat menyediakan pernyataan yang meyakinkan pilihannya dan mempertahankan dari kemungkinan adanya metode alternatif lainnya. Dari kriteria tersebut, dalam praktik nyata hampir tidak mungkin metode alokasi yang digunakan oleh perusahaan dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut. Seringkali perusahaan menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu ada pertahanan alokasi.
Tujuan alokasi di akuntansi konvensional adalah untuk menentukan laba dengan proses pencocokan, atau lebih detailnya dalam hubungan sebab akibat. Efektivitas konsep ini ada pada hubungan sebab akibat yang unik dan jelas antara beban dan pendapatan. Walaupun ini tidak dapat didemonstrasikan seperti kritik Thomas. Namun, tujuan alokasi tersebut dapat juga diubah seperti pada menentukan kembali proses mendapatkan profit yang awalnya hubungan sebab akibat menjadi hubungan istimewa yakni garis lurus. Zimmerman menunjukkan alokasi biaya untuk tujuan internal berguna sebagai alat kontrol dan motivasi manajer, dan itu dianggap tepat. Dengan alokasi beban dan skema insentif, akan membuat manajer memperhatikan beban yang dilaporkan dan berupaya untuk mengontrolnya, sehingga menurunkan pengawasan terhadap manajer dan mengatasi masalah koordinasi yang dihadapi manajer saat mengambil keputusan. Dia menyimpulkan bahwa selama keuntungan teori alokasi melebihi biaya untuk mengalokasikannya seperti pencatatan, maka penggunaannya masuk akal dapat diterima. Zimmerman berpendapat bahwa alokasi biaya tetap dapat membantu mengukur opportunity cost yang selama ini sulit dihitung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syahda. Selanjutnya, saya Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020-12-11-040 akan melanjutkan LO4 atau Chapter 4 yang berjudul Challenge for Accounting Standard Setters. Next. Yang pertama ada sesuai. Sebuah kerangka teori suara untuk laporan keuangan akan berarti bahwa baik neraca atau laporan posisi keuangan dan pendapatan informasi laporan hadir dengan karakteristik relevansi dan kepenuhan iman representasi atau LASB pada tahun 2008. LASB standar telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Di samping itu, kerangka kerja khusus menyatakan bahwa konsep pencocokan tidak harus diterapkan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengakuan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. Seperti yang tercantum dalam bab 1, pedoman untuk pengakuan pendapatan termasuk dalam IAS 18 atau AASB 11B menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aktiva atau kewajiban. The LASB menangani ini inkonsistensi dalam proyek saat ini undertaking. Contohnya itu pengakuan beban atau kerugian diperdebatkan within suatu periode akuntansi disajikan teori dalam tindakan 10,3. Pada tahun 2008, Bank Prancis Societe Generale mengalami kerugian besar sebagai akibat dari aktivis dengan tidak sah dari perdagangan individu. Meskipun mereka pada tahun 2008 mengalami kerugian yang termasuk dalam rekening pada tahun 2007 yang memungkinkan bank offset kerugian terhadap keuntungan di tahun 2007. Next. Lalu yang kedua ada konservatisme. Konsep matching membutuhkan banyak pertimbangan dalam menentukan apakah jumlah yang diberikan biaya berlaku untuk masa depan atau hanya periode saat ini. Perlu dicatat bahwa
akuntan permintaan bukti objektif untuk pengakuan pendapatan. Tapi ada telah diskusi terbatas bukti objektif dalam kaitannya pada beban. Sebaliknya, permohonan adalah untuk wajar suatu kebijakan, tetapi apa standar reasonalis dalam menerapkan konsep matching? Ini adalah penerimaan umum prosedur. Apapun yang dianggap sebagai praktek yang diterima dianggap wajar dan sesuai. Sebagai contoh, cara untuk menangani persediaan adalah untuk beban mereka dengan menggunakan salah satu metode yang diterima seperti FIFO atau biaya rata-rata. Dan cara untuk menangani pabrik dan peralatan adalah untuk terdepresiasi mereka dengan menggunakan salah satu metode depresiasi diterima. Next. Salah satu alasan rekrutmen lebih kecil untuk bukti objektif dalam pengakuan biaya dibandingkan dengan pendapatan adalah konvensi konservatisme. Konvensi ini panggilan untuk merekam biaya, kerugian, dan kewajiban secara segera seefisien mungkin. Meskipun bukti mungkin lemah, bagaimanapun yang mensyaratkan bahwa pendapatan, keuntungan, dan aset didukung oleh bukti substansial lebih sebelum mereka record. Menurut IAS 111, kontrak konstruksi 11 atau AASB, pendapatan dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui sebagai beban, sehingga ketentuan dibuat untuk kerugian langsung, tetapi tidak untuk keuntungan keseluruhan kontrak. Meskipun rugi seluruh kontrak belum sepenuhnya terwujud karena proyek tidak selesai, kerugian total diperkirakan akan diakui segera. Hal ini berlaku bahkan ketika metode kontrak selesai digunakan. Lalu beberapa berpendapat konservatisme yang mendasari kriteria probability dan kehandalan yang dianut di framework. Berarti ini temporable bahwa event masa depan mungkin terjadi untuk mengkonfirmasi biaya kerugian. Dengan demikian, beban utang yang buruk dicatat karena besar kemungkinan pada tanggal laporan keuangan bahwa perusahaan akan tidak dapat mengumpulkan jumlah tertentu yang menjadi haknya. Probabilitas ini didasarkan terutama pada pengalaman masa lalu. Sebuah kerugian karena trip pengambil alihan akan dicatat jika pengambil alihan akan segera terjadi dan jumlah kerugian diduga. Imminence dapat diindikasikan dengan pernyataan publik atau swasta niat oleh pemerintah. Akrual kerugian yang berhubungan dengan litigasi, klaim, atau penilaian akan diperlukan, itu kemungkinan kerugian tersebut sedemikian rupa sehingga dua kondisi tersebut di atas terpengaruhi. Hal ini berpendapat bahwa karena konservatisme apabila besar kemungkinan bahwa nilai aktifar bersih mengalami penurunan. Beban harus diakui. Jika bukti yang diperlukan untuk menentukan probabilitas ini tidak jelas, pengobatan konvensional diikuti dan di status konvensi yang satu akan konservatif. Nasihat tidak mengantisipasi keuntungan tetapi mengantisipasi semua kerugian umumnya diikuti. Penafsiran konsep matching dalam praktek carryover adalah bias oleh pengaruh konvensi konservatisme. Konservatisme tidak berfokus pada bukti, tetapi pada ketakutan berlebihan aktiva bersih dan keuntungan. Menyesatkan informasi dapat hasilnya. Next. Lalu, berdasarkan pedoman Australia sebelumnya atau SAC4, konservatisme dianggap bias harus dihindari. Kerangka saat ini tidak begitu eksplisit.
Meskipun dosis mencalonkan netralitas sebagai karakteristik kualitatif informasi keuangan, sejauh mana konservatisme ini dipraktekkan melalui pengakuan ketentuan telah retreated oleh pengenalan IAS 137, ketentuan 37 atau AASB. Kewajiban kontingensi dan aset kontingensi selain kriteria pengakuan kerangka relatif untuk probability, dengan demikian ketentuan tidak dapat diakui kecuali jika entitas tersebut tidak dapat menghindari pertemuan kewajiban, yaitu tidak memiliki alternatif realistis untuk menyelesaikan kewajibannya. Akibatnya itu, kemampuan manajemen untuk membuat ketentuan yang mengurangi pendapatan pada periode saat ini dan memungkinkan untuk pendapatan akan meningkat di masa mendatang telah dibatasi. Ketentuan seperti untuk pemeliharaan dan restrukturisasi tidak dapat termasuk dalam laporan keuangan kecuali kriteria pengakuan. Carryover penyisihan untuk pemeliharaan harus mencerminkan kewajiban untuk pihak eksternal. Penyisihan untuk restructuring muncul hanya ketika suatu rencana formal terperinci memenuhi kriteria tertentu telah dirumuskan. Selain itu, standar yang menyatakan kewajiban kontingensi tidak dapat dikenali, yaitu termasuk dalam biaya periode. Karena kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria pengakuan, itu tidak dapat dikenali dan tidak menyediakan sarana untuk melebih-lebihkan biaya, dan dengan demikian menyajikan pandangan konservatif posisi keuangan dan kinerja. Next. Itu abang Gojeknya kesiangan juga. Nunggunya lama banget pasti. Lalu yang ketiga ada masalah untuk auditor. Auditor menghadapi isu-isu sekelilingnya yang distinction antara beban dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran yang sesuai biaya. Definisi biaya dalam kerangka paragraf 70 seperti penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau depletion aset memfokuskan perhatian pada pilihan antara beban mendebit atau aset saat merekam arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Runtuhnya perusahaan telekomunikasi WorldCom AS pada bulan Juli 2002 menunjukkan akuntan perusahaan telah memiliki masalah dalam menerapkan prinsip-prinsip seputar definisi biaya. WorldCom merupakan penyedia utama telepon jarak jauh dan layanan internet. Tumbuh pesat selama tahun 1990-an melalui akuisisi perusahaan lain. Satu akuntansi penyimpangan yang terungkap setelah runtuhnya WorldCom sebagai capitalization tidak pantas beban usaha seperti aset. Selama tahun 2001 dan 2002, perusahaan diperlakukan sebagai investasi modal US sebesar 3,8 miliar US dollar yang dibayarkan sebagai biaya untuk company telekomunikasi lainnya untuk hak akses jaringan mereka. Pembayaran biaya untuk penggunaan jaringan arus merupakan aset yang seharusnya sudah disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan layanan telepon dan internet ke pelanggan pada periode yang sama. Next. Memperlakukan beban sebagai aset merupakan cara relatif sederhana untuk melebih-lebihkan laba untuk periode tersebut, dan auditor biasanya membutuhkan bukti kuat untuk mendukung kapitalisasi pengeluaran. Namun, upaya yang dilakukan oleh manajer untuk melebih-lebihkan biaya dan mengecilkan aset juga dapat mengakibatkan masalah bagi auditor.
Ketika akuntansi untuk akuisisi selama tahun 1990-an, WorldCom akan menuliskan nilai aktiva tertentu yang diperoleh. Aktiva tetap diakui sebesar biaya yang lebih rendah. Biaya penyusutan masa depan juga lebih rendah, membantu para manajer untuk melaporkan keuntungan yang lebih besar. Bapak, maaf, Mikaela, jaringannya error, Pak. Lalu praktek melebih-lebihkan biaya satu kali yang terkait dengan akuntansi praktek Kukijar. Dengan memasukkan beban biaya untuk masa depan, perusahaan diharapkan pada saat akuisisi. Kukijar akuntansi memungkinkan untuk keuntungan yang akan meningkat di masa depan ketika biaya disediakan berdasarkan bukti baru bahwa harapan asli biaya masa depan terlalu pesimis. Next. Lalu praktek dan akuntansi Kukijar melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya kepada periode akuntansi yang sesuai. Auditor bisa tergoda untuk memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan bahwa beban overstate dari understate karena keyakinan pendekatan konservatif untuk pengukuran laba yang diinginkan. Namun, pencalonan kerangka netral sebagai karakteristik kualitatif diinginkan dan pengenalan IAS 37 atau AASB 137 akan muncul untuk meminta auditor untuk bukti greater sufficient untuk memastikan bahwa mereka tidak menandatangani akun dengan biaya overstate. Bidang lain sulit bagi auditor berkaitan dengan pengeluaran biaya adalah akuntansi perkiraan, seperti ketentuan persediaan utang, garansi, kerugian tuntutan hukum, dan kontrak construction dalam penyelesaian. Estimasi akuntansi berarti approximation dari jumlah item tanpa adanya sarana yang tepat pengukuran. Beban timbul menghasilkan debit yang harus diklasifikasikan seperti apakah akibat pembayaran tunai dalam debit untuk pengeluaran atau aset. Auditor harus menguji asumsi dan proses yang digunakan oleh manajemen ketika tiba di perkiraan dan mempertimbangkan apakah ada bukti lain untuk mendukung kewajaran jumlah yang diklaim. Next. Next. Lalu, estimasi akuntansi yang menciptakan kesulitan bagi WorldCom adalah ketentuan piutang tidak tertagih. Banyak akuisisi WorldCom telah menciptakan kesulitan operasional dalam penggabungan tagihan pelanggan yang berbeda dan praktek pengumpulan dan sistem. Kesulitan-kesulitan ini mengakibatkan lonjakan lamanya piutang waktu telah di buku perusahaan tanpa koleksi dari rata-rata 63 hari pada tahun 1997 menjadi 77 hari pada bulan Juni 2000. Bukti kemudian muncul bahwa selama periode akun ini pelanggan yang diketahui tidak tertagih tidak written off. Akhirnya, pada bulan September 2000, WorldCom mengakui beban utang buruk dari 685 juta US dollar yang jelas termasuk biaya yang seharusnya diakui pada periode yang dapat tembus. Next. Selanjutnya, pada tahun 2000, Public Oversight Board Panel menemukan terdapat 7 kesalahan pengungkapan transaksi dan expand merupakan akun yang menempati peringkat kedua setelah revenue. Sebelum melihat kesalahan pencatatan pada akun expand, mari melihat sifat dari expand itu sendiri.
Expense menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB didefinisikan sebagai arus keluar dari penggunaan aset atau liability atau keduanya selama sebuah periode dari pengiriman atau produksi barang atau menyajikan servis. Atau bisa dikatakan bahwa expense atau beban adalah bentuk pengorbanan untuk mendapatkan revenue di mana pengorbanan tersebut tidak mempunyai future benefit. Bentuk pengorbanan ini dapat berupa pengeluaran kas seperti pembayaran tagihan listrik bulanan atau perjanjian akan membayar hutang dari produk yang telah dibeli. Seorang akuntan di sini harus dapat mendefinisikan mana pengorbanan yang memiliki future benefit atau yang tidak, seperti pembelian peralatan di mana terdapat dua hal, yakni ketika peralatan tersebut masih mempunyai future benefit. Seorang akuntan tidaklah harus mencatat sebagai expense. Akan tetapi berbeda pula ketika peralatan tersebut sudah mempunyai future benefit sehingga akuntan tersebut haruslah mencatatnya sebagai expense. Pada beberapa kasus di mana terdapat pengorbanan yang memiliki manfaat untuk kedepannya, sehingga akuntan haruslah membagi porsi dari pengorbanan tersebut dan kemudian menunda nilai tersebut untuk periode berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sparta.